tapi yang paling banyak Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, jamaah mushola Nurul Istiqomah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan, kemudahan serta hidayah taufik yang diberikan kepada kita semua, sehingga masih Allah ringankan langkah kaki kita semuanya untuk bersama-sama menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu sholat isya secara berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih secara berjamaah. Para jamaah, kemudian sholawat dan salam tak lupa juga kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang konsisten dan konsekuen mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah mushola Nurul Istiqomah yang Allah muliakan, sedikit nasihat singkat yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya bertanya ke Ustadz Rosyid berapa menit. Ustadz, kurang lebih 7 menit ya. Jadi nggak lama-lama, simpel aja, singkat saja, padat ya. Alhamdulillah kita memasuki Ramadan yang ke-7. Betul ya? Mungkin ada yang ke-8 ya. Sekarang malam yang ke-7. Walaupun puasa kita baru 6 kali ya, 6 hari puasa, namun kita sudah memasuki malam. Dan bulan Hijriah itu pergantiannya di malam hari. Jadi sekarang kita masuk di tanggal 7 Ramadan, dan yang sebagian mungkin ada yang 8 Ramadan ya. Bulan Ramadan memiliki keagungan yang luar biasa ya, yang tidak bisa ya kita luput dari kebaikan yang ada di dalamnya ya. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini ya. Ibadah yang bisa kita perbanyak yang memiliki fadilah ya, di luar daripada bulan Ramadan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu Ramadan juga dikatakan atau dinamai juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mengapa? Berdasarkan firman Allah tadi, bahwasanya Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan petunjuk dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. Oleh karenanya dia dinamakan dengan Syahrul Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan dia di malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah pun memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Setiap malam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertadarus, mengulang-ulang hafalannya bersama siapa? Bersama malaikat Jibril alaihissalam ya. Dan para sahabat pun memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian juga datang kepada kita banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan para salafus salih, mereka memperbanyak tilawah di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan selainnya. Oleh karena itu perbanyaklah bacaan Al-Quran atau tilawah Al-Quran kita di bulan Ramadan. Kemudian Ramadan juga dinamakan dengan Syahrus Siyam ya. Karena dalam ayat yang sama di Al-Baqarah ayat 185, Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hadir mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi ibadah puasa di sini adalah wajib. Beda dengan tilawah tadi, sifatnya sunnah, maka kita harus perbanyak. Namun untuk ibadah puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Jadi bukan diperbanyak, tapi dijaga. Ya, karena sebuah kewajiban tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita jaga. Puasa kita maksimalkan, jauhi segala sesuatu yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa kita. Karena berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya puasa itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di ayat 185, faman syahida minkum asyhara falyasum. Seperti itu. Jadi Ramadan juga dinamakan dengan syahrus syiyam. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya menjaga kualitas puasa kita dengan maksimal. Kita berharap mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kemudian Ramadan juga dinamakan dengan syahrul qiyam, bulannya qiyamul lail. Ya. Bulannya qiyamul lail karena qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan itu memiliki fadilah atau keutamaan di luar qiyamul lail yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri qiyamul lail, salat malam, tahajud di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang tidak didapati di bulan-bulan lainnya. Kita qiyamul lail bisa kapanpun, tidak mesti di bulan Ramadan. Namun keutamaan ini hanya bisa kita peroleh di bulan Ramadan, yaitu pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Hanya dengan qiyamul lail, di samping kita mendapatkan keutamaan atau pahala dari qiyamul lail kita, pahala dari sholat tahajud kita juga mendapatkan keutamaan pengampunan dosa-dosa yang lalu. Oleh karena itu, kita senantiasa menjaga qiyamul lail kita di bulan Ramadan. Kita perbanyak qiyamul lail kita di bulan Ramadan. Bahkan kita kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih qiyamul lail yang akan kita laksanakan nanti ini, qiyamul lail itu secara berjamaah, tidak dilakukan di bulan yang lain. Kalau ada yang masih mampu menambah lagi nanti di rumah, silahkan. Di sini mungkin 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Bagi yang ingin memperbanyak terus qiyamul lailnya, nanti di rumah boleh ditambah lagi qiyamul lailnya. Tapi jangan tambah witirnya lagi. Kalau udah witir di sini ya, qiyamul lailnya saja, karena witir hanya ganjil. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus memperbanyak qiyamul lail juga di bulan Ramadan. Yang pertama tadi, perbanyak tilawah karena syahrul Quran. Syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Kemudian jaga kualitas puasa kita karena Ramadan adalah syahrus syiyam dan kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan secara full, penuh. Kemudian perbanyak qiyamul lail di bulan Ramadan, jangan sampai bolong, harus dijaga. Yang nanti mungkin di akhir ingin pulang kampung, mudik, usahakan jangan sampai terlewat qiyamul lailnya. Jangan jadikan safar kita nanti sebagai penghalang untuk kita melaksanakan qiyamul lail, menjadi alasan kita tidak melaksanakan qiyamul lail ya. Jangan sampai kita lewatkan keutamaan yang hanya bisa didapatkan di bulan ini. Yang terakhir, Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Dalam sebuah riwayat, Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba, merugilah seorang hamba. Masuk padanya bulan Ramadan, dia dapati bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Kemudian kata Rasulullah, "Fakultu amin." Aku berkata, itu Rasulullah SAW, amin, ya Allah, ijabahlah, kabulkanlah. Ya, Rasulullah pun sampai mengiyakan. Mengapa sampai bisa seorang hamba masuk bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan? Ya, karena dia melalaikan keutamaan-keutamaan yang bisa diperoleh dari bulan Ramadan, melalaikan amalan-amalan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan yang bisa mendapatkan atau bisa mendatangkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Sehingga Rasulullah mengaminkan seorang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan karena atas dasar kelalaiannya sendiri. Tidak mungkin orang yang taat beribadah kepada Allah memperbanyak amalan-amalannya di bulan Ramadan namun dia keluar tanpa mendapatkan ampunan. Ini adalah orang yang ia melalaikan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Kalimat istighfar yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan. Kalimat istighfar yang paling simpel, yang paling ringkas adalah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim yang biasa kita baca. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu diperbanyak. Ya, yang bapak-bapak sambil berangkat kerja macet-macetan di jalan, astagfirullah, astagfirullah, daripada ngomel kanan kiri, ya kan, mendingan istighfar, astagfirullah. Pulang kerja macet lagi, astagfirullah, astagfirullah. Yang ibu-ibu sambil masak, astagfirullah. Ya, yang adik-adik juga,
ya, berangkat sekolah, astagfirullah. Di waktu senggang kita semuanya kita basahkan lisan kita dengan istighfar, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun beristighfar dalam sehari itu tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Itu beliau seorang hamba Nabiullah yang maksum, jauh dari perbuatan dosa. Sampai segitunya, kita yang banyak dosa, apalah daya. Maka kita tidak boleh kalah dengan beliau. Beliau 100 kali, kita harus lebih banyak dari beliau. Karena kita yang lebih butuh istighfar itu daripada beliau. Kita yang lebih banyak dosanya dibandingkan beliau. Oleh karena itu kita harus lebih banyak daripada beliau. Kemudian istighfar yang paling mulia, istighfar yang paling agung adalah Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar, yang biasa kita baca di zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Itu yang perlu diperbanyak. Ini istighfar yang paling afdol. Kalau ingin yang singkat ya tadi nggak apa-apa, astagfirullah, 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 ya. Dan karena di bulan Ramadan ini sebagian besar mayoritas kaum muslimin, ya, itu terbangun di sepertiga akhir malam untuk melaksanakan apa? Sahur. Kita di bulan Ramadan ada ibadah namanya sahur, ya kan? Makan yang kita lakukan di sepertiga akhir malam sebelum terbitnya fajar atau sebelum dikumandangkannya adzan subuh, ya. Dan istighfar di waktu ini sangat mulia, ini sangat luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar di akhir malam dalam surat Al-Dzariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka beristighfar, ya. Kenapa juga kita harus memperbanyak istighfar di akhir malam ini, di waktu sahur kita ini? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa setiap hari turun ke langit dunia, ya, turun ke langit dunia untuk mendengarkan permintaan, permohonan hamba-hambanya yang ada. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika hanya tersisa sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu kurang lebih mungkin dari jam 1 atau jam 2 sampai terbitnya fajar atau sampai subuh, dan itu kan waktu sahur kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ia turun ke langit dunia, man yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku ijabahi. Man yas'aluni fa u'tiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku pasti aku berikan. Dan yang terakhir, man yastaghfiruni fa aghfirlahu, barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, beristighfar, memohon ampunan padaku, pasti akan aku ampuni. Oleh karena itu, bangun sahur, jangan banyak nonton TV, ya. Sambil sahur, sambil nonton lawakan, komedian yang ada di TV, sayang waktunya. Mendingan perbanyak istighfar, ya. Sambil makan, kalau masih ada waktu, berdoa kepada Allah, meminta segala sesuatu yang kita butuhkan. Minta kepada Allah surga, minta kepada Allah dijauhkan dari siksa neraka, minta kepada Allah segala kebaikan akhirat dan dunia, ya. Kemudian juga jangan lupa perbanyak istighfar, karena pasti akan Allah ijabahi, dan yang beristighfar meminta ampunan kepada Allah pasti akan Allah ampuni. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, senantiasa konsisten mengamalkan amalan-amalan penting, amalan-amalan kunci yang bisa mendatangkan istighfar, yang bisa mendatangkan maghfirah atau ampunan kepada kita semuanya. Yang pertama kita ulang tadi, perbanyak tilawah Al-Quran, kemudian jaga kualitas puasa kita, kemudian perbanyak qiyamul lail di bulan ini, yang terakhir perbanyak istighfar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.